2 tahun sudah perang di Gaza, Palestina, pemirsa, sudah lebih dari 67.000 nyawa melayang akibat perang tersebut. Lantas kapan sebenarnya kemerdekaan ini bisa didapatkan oleh warga Gaza dan juga kapan perang akan berakhir? Kami akan bahas untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Asra Virgianita yang merupakan pengamat hubungan internasional dan juga dosen Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Bang Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak. Terima kasih sudah kembali hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung bersama kami melalui sambungan virtual Bang Mardhani Alisera, politikus sekaligus juga Ketua BKSAP. Selamat malam Bang Mardhani, sudah tersambung. Malam Mbak Tiara dan semua yang di studio. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin ke Bu Asra terlebih dahulu. 2 tahun sudah perang Gaza Palestina antara Hamas dan juga Israel, begitu ya. Apa catatan Anda berkaitan dengan perubahan situasi dan juga dinamika politik global begitu ya, Bu, selama 2 tahun ini? Ya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ada perkembangan yang positif ya, dengan meningkatnya dukungan publik internasional terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya, dan beberapa inisiatif-inisiatif yang kemudian hadir. Kita bisa lihat di UNGA kemarin ya, di sidang umum PBB, bagaimana juga dukungan terhadap Palestina juga semakin menguat gitu ya, atas kemerdekaan Palestina. Begitupun juga Trump yang muncul dengan skenario peace plan-nya ya, desakan untuk gencatan senjata, dan menurut saya ini suatu hal yang positif namun belum substantif berkaitan dengan capaian kemerdekaan Palestina itu sendiri. Hari ini kita masih banyak fokus terhadap isu genosidanya gitu ya, yang menurut saya itu juga satu persoalan besar gitu ya. Dan tawaran Trump misalnya untuk bicara tentang gencatan senjata ini menurut saya agak menghilangkan beberapa poin yang disampaikan ya, kalau kita baca lebih jauh, agak menghilangkan konteks kejahatan perang, quote and quote gitu, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi dalam 20 poin itu? Dalam 20 poin itu. Jadi 20 poin ini masih terkesan memberikan ruang yang sangat lebih nyaman buat Israel gitu ya, quote yang nyamannya quote and quote ya, buat Palestina untuk kemudian memainkan situasi di Gaza gitu ya, timbang kita bicara terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Palestina hari ini gitu. Konsep economic development misalnya yang juga ditawarkan ya oleh Trump, menurut saya ini juga sangat intervensionis gitu sifatnya ya, karena konteks economic development yang ditawarkan oleh Trump sendiri menurut saya harusnya datang dari masyarakat Palestina sendiri, bukan atas dasar skenario dari pihak luar gitu ya. Ini sangat besar ruangnya untuk kemudian masuk pihak-pihak yang kemudian akan semakin memperparah situasi di dalam. Seharusnya Palestina lah yang kemudian ini berhak untuk menentukan seperti apa ke depannya, begitu, termasuk juga dengan wilayah-wilayah yang nantinya akan diduduki oleh warga Palestina sendiri. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dari perang 2 tahun ini sebenarnya kalau menurut Anda siapa yang diuntungkan? Saya punya 3 catatan. Yang pertama, kalau kita lihat secara perangnya itu sendiri ya, Israel sudah kalah. Negara sebesar Israel dapat suplai dari produsen senjata Inggris, Prancis, Jerman, terus didukung secara politik di PBB oleh Amerika Serikat, terus melawan milisi Hamas, Jihad Islam, dan ada 8 sekitar milisi itu di Gaza yang berperang itu. Di wilayah yang sudah mereka blokade sejak 2007 dan mereka tidak mampu. Netanyahu tidak gagal mencapai 4 tujuan perangnya. Pertama, memaksa Hamas menyerah, dan terus demilitarisasi Gaza, artinya tidak lagi ada kelompok bersenjata. Yang ketiga, menguasai Gaza. Yang keempat, membebaskan semua sandera. Dalam 2 tahun, negara sebesar Israel yang didukung negara-negara besar Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa gagal mencapai tujuan perang. Itu sebuah kekalahan, itu sebuah aib. Nah, yang kedua saya lihat catatannya adalah bahwa 2 tahun perang Gaza ini makin membuktikan bahwa dunia itu sudah frustasi terhadap isu Palestina. Bagaimana mungkin kita lompat jauh berbicara tentang solusi 2 negara, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Menghentikan genosida di depan mata aja nggak mampu, nggak bisa. Belum lagi bagaimana masa depan Gaza kalau perang selesai. Kalau perang selesai, kalau menurut saya sih nggak akan selesai perang. Bakal terus berlanjut. Kenapa nggak akan selesai? Sudah turun tangan ya di sini ya? Enggak, karena kan ini masalah Palestina ini kan hakikatnya penjajahan. Bagaimana mungkin kita memaksa bangsa yang dijajah untuk menghentikan perang melawan penjajah? Jadi perang ini tidak akan pernah selesai. Jadi saya lihat ini dunia sudah frustasi.
yang anehnya begini, selama 2 tahun perang, Amerika Serikat memveto 6 draft resolusi yang memerintahkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Artinya kan sama dengan yang diinginkan Trump melalui rencana damainya. Jadi aneh, sangat naif ketika para pemimpin dunia lainnya termasuk para pemimpin negara Arab Muslim mendukung rencana Trump. Padahal Amerika Serikat sendiri di bawah Biden sebelumnya sama Trump memveto draft yang sama untuk menerapkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Jadi aneh kalau kita mendukung itu. Baik. Nah, yang ketiga catatan saya akhirnya membuktikan bahwa Palestina itu hakikatnya berjuang sendiri melawan Israel. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bangsa Palestina itu bukan simpati. Buat saya pengakuan dari negara-negara barat setelah 2 tahun genosida, puluhan ribu orang tewas, tiba-tiba mereka menyampaikan pengakuan. Pengakuan itu menurut saya simpati. Padahal yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah keadilan. Keadilan dalam yang harus segera dilakukan adalah yang menghukum Israel. Mereka kan sudah dianggap penjahat perang. Dan keadilan puncaknya yaitu menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Baik, menarik. Nanti saya juga akan masuk ya kepada 20 poin tadi. Sebenarnya Amerika apa yang diinginkan dengan adanya resolusi ataupun juga perdamaian yang kemudian dikeluarkan juga oleh Trump. Tapi saya ke Bang Mardhani terlebih dahulu. Bang Mardhani, apakah Anda setuju apa yang juga tadi sempat disinggung oleh Bang Faisal bahwa 2 tahun ini menunjukkan kegagalan dunia termasuk Indonesia untuk menegakkan prinsip kemanusiaan, Bang? Ya, yang pertama tentu selalu ada 2 sisi ya. Bahwa yang Faisal sampaikan itu sangat benar ketika kita ingin menjalankan proposalnya Donald Trump yang selama 2 tahun ini sangat tidak adil, sangat menjadi pelindung, bahkan support khusus Zionis Israel Netanyahu. Tetapi fakta yang lain adalah kita punya komplikasi bahwa Israel, Amerika, dan segala sekutunya punya semua kekuatan untuk terus membuat genosida terjadi di Palestina. Antara yang ideal bahwa kita ingin menegakkan aturan, hukum Israel, genosida itu tidak bisa dibiarkan, hentikan. Dengan saat yang sama, ada secercah harapan dari proposal yang sangat tidak adil dari Donald Trump itu, tapi bisa menghentikan genosida, bisa menghentikan kehancuran. Nah, sehingga dua-duanya buat saya benar. Dan dua-duanya kita coba jalankan bahwa Palestina harus mendapatkan haknya secara utuh, yang itu tidak tergambar di dalam 20 poinnya Donald Trump, karena sangat bias dan sangat pro Zionis Israel, tapi saat yang sama dengan kebesarannya Hamas melihat khawfud dararain, mencegah keburukan yang lebih buruk lagi, sehingga menerima proposal itu agar hentikan dahulu bencana kemanusiaan yang paling biadab di abad 21 ini. Baik. Gitu. Bencana kemanusiaannya, kemudian juga genosidanya itu yang kemudian difokuskan oleh Amerika Serikat dan juga dalam 20 poin tersebut. Kami juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian ini langkah ke depannya, karena memang sekalipun Amerika sudah berbicara, tapi nampaknya hari ini juga Israel masih terus menggempur wilayah Gaza. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.